Nathan dan juga keluarganya sampai benar-benar terganggu. Saya yakini ini bukan ulah fans bola, tapi ini ulah dari fans FOMO, apalagi para cegil nih, cewek gila. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua mungkin udah tahu ya, bahwa Nathan ini baru-baru ini diberitakan dia mulai lebih menjaga privasinya. Karena ada beberapa orang yang dianggap atau mungkin dituduh fans bola Indonesia masuk terlalu dalam terhadap privasi kehidupan Nathan. Sampai-sampai temannya terganggu, keluarganya terganggu juga. Bahkan ada yang bilang juga, katanya sampai keluarganya itu tutup akun. Entah orang tuanya atau siapa, saya lupa lagi. Mungkin teman-teman yang tahu boleh share di kolom komentar ya. Tapi saya yakini teman-teman bahwa ini bukan ulah fans bola. Saya yakin fans bola itu nggak lihat kegantengan pemainnya, nggak lihat dari mana dia asalnya. Selama dia bermain bagus di atas lapangan, selama dia memberikan dampak positif, entah dari psikologis dia kepada teman-teman, entah itu dari bagaimana attitude dia, dan juga prestasi dia mengangkat tim atau timnas Indonesia di sini, ya kita akan dukung. Itu fans bola, saya yakini. Dan saya yakini juga yang mengganggu atau masuk ke dalam privasi Nathan ini bukan hanya Nathan sebenarnya ya, tapi mungkin sekarang yang sedang disorot adalah Nathan, tapi pemain-pemain lain itu adalah fans-fans FOMO, terutama cegil lah, istilah dari cewek gila ya teman-teman, gilanya saya pakai tanda kutip. Nah, mereka lah yang sebenarnya saya sangat yakini 100% yang mengganggu kehidupan privasi para pemain timnas Indonesia. Sampai-sampai juga kan Esko PSSI Bang Arya sekarang memperketat keamanan di hotel tempat timnas Indonesia menginap itu. Ini tidak lain tidak bukan kan agar menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Sebelum-sebelumnya juga Rafael Strike kan yang sampai demam itu diduga, saya kata diduga ya, diduga tertular karena terlalu banyak didatangi oleh para fans-fans cegil ini nih, fans-fans FOMO ini gitu kan. Dan ini juga sebenarnya tugas kita selaku fans sepak bola yang asli, yang benar, yang nyata untuk bisa menghalau kalau seandainya ada fans-fans FOMO atau fans-fans cegil ini sedikit agak meresahkan, mengganggu para pemain timnas kita, entah itu secara langsung atau juga di media sosial. Kita yang seharusnya menjadi orang pertama untuk membentengi mereka gitu, entah itu dengan komen mengingatkankah atau apakah, menegurkah, dan segala macamnya, jelas dengan cara-cara yang baik juga ya teman-teman. Nah, ini membahayakan bagi kita, apalagi para pemain-pemain timnas Indonesia sekarang sedang fokus dalam sebuah turnamen yang kita sangat berharap bisa lolos ke fase berikutnya, bahkan mungkin lolos Piala Dunia. Saat kita sangat berharap sekali, karena kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya memang Piala Dunia masih akan ada gitu di 5 tahun kemudian gitu kan. Tetapi kita nggak tahu apakah Pak Erick Thohir dengan PSSI yang seperti ini akan tetap ada, akan tetap bersama PSSI. Apakah kita tahu bahwa Coach Sinteyong di tahun selanjutnya tetap bersama timnas Indonesia? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu timnas Indonesia mempunyai kesempatan selangkah lagi untuk bisa, bukan selangkah lagi sih, maksud saya mempunyai kesempatan yang sangat terbuka ruang untuk bisa masuk Piala Dunia. Walaupun kita berharap juga, walaupun tidak ada Pak Erick Thohir ataupun Coach Sinteyong nantinya di Piala Dunia selanjutnya, kita berharap siapapun penggantinya jelas lebih baik, minimal sama di era sepak bola Pak Erick Thohir sekarang gitu. Entah itu dari segi manajemen di PSSI atau juga di timnas Indonesia itu sendiri, staf kepelatihan. Nah, intinya saya sekarang sedang fokus kepada fans-fans FOMO ini. Ini jelas mengganggu sebenarnya teman-teman. Sangat-sangat mengganggu bagi timnas Indonesia. Bahkan kan kita tahu juga saat sebelumnya ada masalah tentang tiket mahal dan segala macamnya. Saya nggak mau masuk ke mahal atau enggaknya ya. Tapi kita takutkan bahwa ternyata yang meng-sold outkan tiket ini adalah fans-fans FOMO tadi. Fans-fans yang cegil-cegil tadi. Kita sebenarnya nggak masalah, siapapun yang mau mendukung timnas Indonesia itu nggak masalah, asalkan dia mendukungnya dengan baik, bukan malah merugikan timnas, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ditakutkan si fans-fans FOMO tadi justru malah membawa keburukan bagi timnas Indonesia. Itu yang tidak kita inginkan. Sekali lagi saya garis bawahi ya teman-teman. Nah, saya berharap untuk siapapun teman-teman yang nonton video ini, mungkin share lah sebanyak mungkin agar ada juga fans-fans FOMO itu melihat mungkin seenggaknya video saya, bahwa kalian itu jangan terlalu keterlaluan lah. Kalian itu jangan berlebihan. Mereka itu atlet bukan artis. Mereka itu atlet bangsa.
Janganlah kalian fans berlebihan sampai mengulik-ngulik privasinya, sampai dia terganggu, sampai keluarganya terganggu juga, teman terdekatnya terganggu juga. Bagaimana kalau apa yang kalian lakukan itu berdampak kepada permainannya yang menurun dan membawa dampak kepada timnas Indonesia menjadi jelek? Itu kan lebih berbahaya. Saya harap teman-teman share ini agar si fans-fans FOMO, si cegil-cegil ini tuh ngerti gitu, tahu bahwa ini tuh, bahwa para pemain timnas adalah aset negara, bukan artis. Sekali lagi ya, bahwa mereka itu adalah aset negara, bukan artis. Mereka harus dijaga agar mereka bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini di dunia sepak bola. Dan mudah-mudahan aja ya, bahwa ke depannya lah gitu, tidak ada lagi hal-hal seperti ini yang membuat timnas Indonesia justru malah menjadi semakin buruk. Karena pemain-pemainnya yang merasa terganggu, dari segi psikologis mereka juga terganggu, tidak bisa memberikan yang terbaik di atas lapangan. Ini kan membahayakan banget gitu. Cukup udah mungkin di masalah Nathan ini. Jangan sampai menyebar ke pemain-pemain lain atau juga terulang kembali, entah itu di Nathan sendiri atau juga di pemain-pemain lain. Nah, kita juga mungkin sebagai supporter fans bola juga harus ingat, kadang-kadang kita juga terlalu berlebihan, bukan di masalah privasi kalau kita, tapi lebih ke masalah tentang mengkritik. Jangan sampai kritikan-kritikan kita yang ditujukan kepada pemain ataupun kepada manajemen ataupun kepada PSSI itu menjadi hujatan, bukan lagi kritikan. Karena kalau kritikan pasti akan menimbulkan sebuah perbaikan ke depannya. Tapi kalau seandainya itu hujatan, justru akan membuat keadaan semakin buruk. Nanti psikologis pemain keganggu dan pada akhirnya performa mereka malah makin buruk dari sebelumnya. Nah, itu mungkin PR buat kita selaku fans bola yang asli. Yang harus dijaga dari kita adalah masalah di dalam kritik. Jangan sampai masuk ke dunia yang bukan lagi kritik, tapi dunia yang lebih condong kepada hujatan. Nah, tugas kita juga untuk menjaga agar si cegil-cegil fans FOMO ini tidak mengganggu lagi pemain-pemain timnas Indonesia yang sejatinya mereka bukan artis, tapi mereka adalah aset bangsa yang bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik. Mudah-mudahan aja. Assalamualaikum.